Bagian kedua daripada total productive maintenance yaitu membahas 5R, yaitu bagian yang ketiga, yaitu seiso atau pembersihan, yaitu menghilangkan sampah dan kotoran serta barang yang tidak diperlukan, membuat tempat kerja yang baik dan bersih. Manfaat pemeriksaan, mencegah terjadinya kerusakan, timbul perasaan menyatu dengan peralatan. Prinsipnya, bersihkan segala sesuatu yang ada di tempat kerja. Seiso atau pembersihan ada 4 langkah pelaksanaan, yaitu sarana keberhasilan di tempat kerja, yang kedua pembersihan tempat kerja, peremajaan tempat kerja, pelestarian pembersihan di tempat kerja. Hal-hal yang perlu diperhatikan, semua tempat di lokasi kerja harus terjangkau untuk dibersihkan. Alat kebersihan yang diperlukan semuanya harus tersedia. 3. Lantai maupun jalanan tidak terkotori oleh debu dan minyak. 4. Pipa dan kabel listrik tidak boleh kotor dan tidak boleh kena minyak. 5. Tidak boleh ada alat penerangan dan kipas angin yang kotor. 6. Pembuangan puntung rokok pada tempat yang aman dan dalam jangka waktu tertentu. 7. Tidak membiarkan sisa bahan kimia, sisa bahan dan tempat kosong di sembarang tempat. 8. Mesin, fasilitas, peralatan, pembuangan air, dan lainnya dikontrol agar selalu dibersihkan dalam jangka waktu tertentu. 9. Kaleng kosong tersimpan pada tempat yang telah ditentukan dan teratur. 10. Tidak ada mesin peralatan yang rusak. Kalau ada, pikirkan rencana untuk memperbaikinya. Yang ke-11, tidak ada tempat di lokasi kerja yang berdebu. 12, dibuat pembagian tugas kerja untuk membersihkan lingkungan kerja. Yang keempat, seiketsu atau pemantapan, menetapkan pemilihan dan penataan, serta mempertahankan agar selalu ringkas, rapi, dan bersih. Manfaat sebagai pedoman untuk pemilihan, penataan, dan pembersihan. Prinsip, semua orang memperoleh informasi yang dibutuhkannya di tempat kerja tepat waktu. Beberapa langkah Shiketsu, yaitu yang pertama adalah penentuan butir kendali, yang kedua adalah rencana mekanisme terpantau, lakukan pemeriksaan berkala, penetapan kondisi yang tak wajar, kemudian tindak lanjut apabila terjadi penyimpangan. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah 1. Pakaian kerja, sepatu tidak dibiarkan kotor. 2. Dispenser, saluran pembuangan, tempat cuci tangan, dan toilet selalu dalam keadaan bersih. 3. Meja, kursi, lemari, kipas angin, dan air conditioning selalu dalam keadaan bersih. 4. Fasilitas darurat lengkap, obat-obatan dalam keadaan bersih. 5. Papan tulis dan papan pengumuman dalam keadaan bersih. 6. Tanda pengenal atau tanda petunjuk yang telah ditetapkan jelas terpasang. 7. Waktu mengeluarkan dokumen dan surat-surat secara darurat harus dalam keadaan mudah terjangkau dan tersusun jelas. 8. Lembar periksa bagi semua kegiatan yang memerlukan pemeriksaan rutin. 9. Tidak membawa barang pribadi ke dalam lokasi pekerjaan. Yang terakhir dari 5S adalah Shitsuke atau pembiasaan, yaitu membiasakan untuk selalu mematuhi dengan baik apa yang telah dibakukan. Manfaat pendisiplinan yang kelak diharapkan berubah menjadi kebutuhan. Prinsip, lakukan apa yang harus dilakukan dan jangan melakukan apa yang tidak boleh dilakukan. Ada 4 langkah di dalam pembiasaan atau Shitsuke, yaitu penetapan target bersama atau tujuan bersama,
teladan atasan perlu ditingkatkan, kemudian pembinaan hubungan antara bawahan dan atasan, kesempatan belajar bagi karyawan. Hal-hal yang perlu diperhatikan, pakaian kerja, topi, kartu pengenal, dan name tag dipakai secara benar. 2. Penampilan rapi dan berlaku sopan. 3. Berusaha melakukan salam ucapan dengan baik. 4. Melaksanakan komunikasi. 5. Alat-alat perlindungan yang ditetapkan dipakai dengan baik pada waktu bekerja. 6. Melakukan pekerjaan sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan. 7. Membedakan secara tegas antara tugas dinas dan pribadi. 8. Melakukan pemeriksaan secara teratur pada waktu yang telah ditetapkan. 9. Mesin-mesin dan peralatan mesin terurus dengan baik. 10. Tempat istirahat karyawan selalu dijaga kenyamanannya. 11. Merokok pada tempat yang telah ditentukan. 12. Bila tidak digunakan lampu di-off-kan atau tidak dioperasikan atau dimatikan. 13. Penerapan on the job training sesuai dengan standar kerja. 14. Menciptakan latihan dan penggunaan alat kerja. Beberapa ringkasan yang telah kita bahas adalah tentang definisi TPM, falsafah dan tujuan TPM, 5S atau 5R atau 5P. Soal-soal yang harus dikerjakan adalah definisi TPM, falsafah dan tujuan TPM, 5S atau 5R atau 5P. Disadur oleh Bambang Sugiono, Agus Purwono, dan Mas Roni, Politeknik Negeri Malang. Terima kasih atas perhatiannya.